Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Ini buat kopinya rada ngaco sedikit karena coffee mesinnya mulai rusak, jeblok. Bocor jadi kopinya, aduh. Jadi ini kopinya rada bocor, bubuk kopinya masuk, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tetap enak kopi dari Gunung Halu, javahalucoffee.id, dari kopi dari dekat sini nih. Nggak dekat juga ya. Mungkin 1,5 jam, 2 jam perjalanan dari sini pakai mobil. Tapi lokal maksudnya, kopi lokal. Kopi lokal tuh enak ya, kopi Indonesia tuh keren-keren, enak-enak sekali. Mau bahas sedikit tentang berada di Indonesia setelah lama di luar negeri. Atau setelah kembali dari luar negeri. Ini kan lagi rame ya tentang bahasan beasiswa ke luar negeri. Kemudian apakah beasiswa yang dibayar pemerintah orangnya itu wajib kembali ke dalam pulang ke Indonesia atau tidak. Terus kalau pulang gimana? Ada banyak ini ya kontroversi. Jadi ada gini, ada narasi-narasi seperti misalnya kalau kalian sudah dibayarin, ya harusnya kembali ke Indonesia atau negara yang membiayai. Ya sesuai dengan yang dibiayai. Kadang-kadang ada yang dibiayai oleh perusahaan, kadang-kadang ada yang dibiayai oleh misalnya pemerintah Indonesia, jadi balik ke Indonesia. Kadang-kadang ada yang dibiayai oleh negara lain juga, orang Indonesia yang dibiayai oleh negara lain. Ya mengikuti kontraknya misalnya harus kerja di negara lain tersebut ya. Apakah sama dengan waktu kontraknya, misalnya dibiayai 2 tahun ya kerja 2 tahun. Atau kadang-kadang ada yang 2N, jadi N-nya itu adalah lamanya. Jadi misalnya dibiayai beasiswa 2 tahun jadi kerja 4 tahun. Ada yang dulu ya kalau zaman saya itu 2N+1. Jadi kalau saya dibiayai 2 tahun saya harus kerja 5 tahun kepada yang pemberi beasiswanya tersebut gitu ya. Gitu ya. Ada nggak pemberi beasiswa yang nggak ada attachment, nggak ada terakhatan seperti itu? Ada sih, ada juga gitu ya. Tergantung levelnya tadi ya. Nah balik lagi, kalau yang di Indonesia biasanya kayak saya dulu dibiayai oleh pemerintah Indonesia untuk keluar negeri, ya harusnya balik ke Indonesia. Saya dulu juga rencananya, ini perjalanan hidup saya, nanti saya refleksikan dengan kondisi saat ini. Dulu saya rencananya ngambil masters di luar negeri jadi 2 tahun. Tapi karena satu dan lain hal, ya Indonesia ribut dengan negara lain pemberi beasiswa itu, sehingga beasiswa saya terhenti pada 1 tahun gitu ya. Jadi ya saya ya sebagai ini yang terdampar di luar negeri, nah itulah ya diaspora dari luar negeri itu. Jadi saya di Kanada nyaris 11 tahun ya, nyaris tidak kembali ke Indonesia. Nah, ada banyak hal kembali ke Indonesia, salah satunya keluarga di Indonesia, orang tua ya, udah tua di Indonesia, maka kembali ke Indonesia ngurus orang tua. Nah itu ya, sekarang udah orang tua kami, orang tua saya, mertua saya juga sudah meninggal, sehingga obligation itu ya yang dalam hati saya itu sudah terpenuhi. Tapi kan masih orang punya dorongan untuk kembali itu macam-macam ya. Ada yang keluarga kayak saya. Terus ada juga dorongan ingin mengabdi kepada Indonesia. Wah, klise banget Pak Budi. Iya sih. Kalau orang pintar di luar negeri banyak lah ya. Orang pintar di Indonesia masih kurang. Menurut saya ya, mohon maaf kalau yang bagi yang pintar-pintar. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduknya. Maka untuk berkontribusi di Indonesia itu masih dibutuhkan orang-orang pintar di Indonesia. Bukan berarti saya pintar loh. Sedikit lebih pintar lah. Karena ya itulah ya. Jadi ya saya merasa berkewajiban make a dent in this universe, make a dent in Indonesia, at least that's what I'm trying to do. Anyway, balik lagi ya. Jadi saya juga takut sebetulnya waktu mau kembali ke Indonesia, karena saya udah kelamaan di luar negeri juga, status saya yang tidak jelas gitu ya. Kembali ke Indonesia itu kan mulai dari nol lagi, dan bidang keahlian saya juga kembali ke Indonesia tidak ada. Jadi kalau ada orang yang kemudian ini ya menyatakan bahwa kalau kirim ke luar negeri itu ya nanti setelah kembali harus disiapkan lapangan pekerjaannya, saya tidak demikian gitu, karena saya harus menciptakan lapangan pekerjaan saya sendiri gitu. Kepaksa ya.
Tadinya bukan by design ya, tapi by accident. Ada sedikit by design yang harus menciptakan lapangan pekerjaan, tapi waktu itu memang kita bukan seseorang yang dianggap sebagai orang yang akan kompeten menciptakan lapangan pekerjaan tersebut. Karena beda ya, dibutuhkan jiwa, otak, hati yang berbeda untuk melakukan hal demikian. Ya, waktu ini bayangan saya sebagai seorang peneliti saja gitu. Gitu ya. Jadi kembali ke Indonesia takut. Saya sampai bilang ke teman saya yang waktu itu kerjanya di Intel ya, one of my best friends, I told him, if I cannot make it Indonesia, can I come back here? Saya kembali ke situ and work here with you gitu ya. Misalnya dia kan waktu itu sudah jadi big cheese, salah satu yang hebat lah ya di Intelnya. Dia bilang no worries itu. Jadi pada prinsipnya kalau kamu butuh pekerjaan yang depan ini bisa saya tendang, kamu bisa masuk sini. Ternyata ada juga pertemanan ya di luar negeri, ada lah gitu ya. Tapi dalam artian yang baik ya. Why? Karena dia tahu saya, because he knows me so well gitu ya. Dari masa kuliah kan dia tahu ya bagaimana saya berjuang kerasnya dan segala macam. Jadi dia tahu bahwa saya bukan ini juga ya, bukan kaleng-kaleng juga gitu ya. Dan sampai sekarang kami masih tetap bertukar informasi ya. Meskipun dia udah pensiun, tapi kaya raya pensiunnya. Maklum bidang saya kan bidang IC design ya, chip design. Harusnya kerja ke Nvidia atau pembuat chip yang dipakai oleh berbagai dunia AI saat ini deh. Anyway, balik lagi. Jadi saya takut juga kembali ke Indonesia karena ketidakjelasan itu. Dan memang kenyataan saya balik ke Indonesia tidak jelas. Gaji saya udah nggak jelas gitu ya waktu itu. Alhamdulillah saya bisa kembali ke Indonesia karena pada waktu itu orang tua saya memiliki rumah ya yang mana bisa saya tempati. Jadi saya nggak ngemikir masalah kontrakan dan sebagainya gitu. Jadi saya nebeng aja langsung ya di rumah milik orang tua saya yang kebetulan kosong, jadi saya bisa tempati itu. Orang kecil ya. Tapi alhamdulillah yang saya sukai gitu. Dan juga sebagai ini ya susah ya. Jadi saya juga waktu itu mikirnya, waktu itu kena Krismon pula ya. Jadi bodohnya waktu itu saya transfer uang sebelum Krismon, pas balik ke Indonesia jadi ancur-ancuran lah pokoknya gitu. Jadi saya nggak punya apa-apa lah ceritanya. Berangkat kere, pulang kere. Gitu. Saya juga waktu itu mikirnya udah ya sudah lah ya. Kalau kami harus hidup di bawah jembatan, hidup di bawah jembatan. Ya, what it is ya. Jadi selawi ya. Life goes on ya. Jadi ya sudah lah ya. Jadi ya dinikmati aja. Itulah sebagian dari perjalanan hidup itu. Alhamdulillah perjuangannya juga kuat dan keras. Waktu di Kanada juga tadi ya kan saya cerita, saya sebagai penerima beasiswa yang terhenti ya. Mahasiswa itu kan selalu miskin ya. Mahasiswa itu selalu kere. Jadi ya kita ya harus bekerja keras. Sampai akhirnya sekolahnya juga mundur ya karena saya harus kerja ya. Maksudnya merambat jadi kelamaan sekolahnya karena harus kerja. Sambil kuliah. Nah, balik lagi ya. Jadi kembali ke Indonesia pun akhirnya ya itu tadi dengan kondisi yang ya kalau dilihat susah lah ya. Tapi jadi saya tidak kelihatan susah ya karena ya semua orang susah ya gitu. Jadi mengalami sendiri. Kemudian ya itulah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri segala macam. Nah sekarang yang saya ciptakan itu bidang cyber security kalau sekarang. Kalau dulu ya security aja lah gitu ya. Jadi saya banyak bergelut di bidang security gitu. Meskipun bidang keilmuan saya banyak yang terkait dengan IC design, internet ya, internet community dan seterusnya. Kemudian AI juga, big data, IoT ini sebentar saya kok kayaknya pengen ngopi dulu sebentar. Harus ngabisin dulu. Jadi bidang teknologi lah sebetulnya. Jadi kembali ya. Nah, setelah merefleksikan itu jadi begini. Bagi Anda-anda yang berada di luar negeri, jangan takut kalau mau kembali ke Indonesia. Tentu saja akan ada culture shock. Sampai sekarang saya masih ada beberapa culture shock gitu ya, yang karena sudah kelamaan di luar negeri. Jadi values yang ada di luar negeri itu kan saya pegang juga ya. Begitu balik ke Indonesia kok nggak cocok lagi dengan values yang saya pegang di luar negeri. Sama seperti waktu saya berangkat ke luar negeri juga saya banyak values Indonesia ya yang kok nggak cocok di sini gitu. Jadi saya ambil bagusnya gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Karena prinsip saya itu yang prinsip yang saya pegang teguh itu adalah rezeki udah ada yang ngatur dari atas gitu ya. Ya
karena ya itu ya, setidaknya itu karena yang saya percaya rezeki udah ada yang ngatur di atas, jadi jangan khawatir tentang itu ya, karena itu udah ada yang ngatur ya, tinggal kita yang berusaha keras. Yang kedua jadi lapangan pekerjaan di Indonesia kalau kembali ada nggak? Kemungkinan besar tidak, kecuali sudah direncanakan sebelumnya ya, memang ini adalah path ya untuk mengembangkan bidang ilmu itu atau mengisi kekosongan bidang ilmu itu, maka harus diisi ya, kembali ke itu. Maka kita harus ciptakan itu. Nah, di Indonesia ini tentu saja akan berbeda dengan di luar negeri, dengan lengkap dengan tantangannya, administrasi yang luar biasa menyebalkan, membingungkan dan lainnya, tidak straightforward, bahkan illogical gitu ya. Ya memang demikian lah ya. Jadi memang kita hidup di Indonesia lengkap dengan seperti itunya. Tapi jangan khawatir, kita bisa membawa values dari luar negeri ya, yang bagus-bagus itu ya, ketertiban, etos kerja, tidak ada kecurangan dan lain sebagainya, itu dibawa ke Indonesia. Wah, itu bisa sebetulnya. Saya bukti seperti itu gitu. Mudah-mudahan bisa terus seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan khawatir tuh ya. Nah, satu itu ya. Jadi kalau mau kembali nggak apa-apa. Lengkap dengan sulitannya tentu saja ya. Yang kedua, setelah ke Indonesia menyenangkan nggak? Saya lebih senang di Indonesia karena ada sesuatu di dalam hati atau dalam jiwa yang fulfilling gitu ya. Yang mana kita bisa membantu komunitas di Indonesia dengan lebih baik, membuatnya menjadi lebih baik dengan pengalaman kita dari luar negeri, kita ambil yang baik-baiknya, kita bawa ke Indonesia. Gitu ya harusnya ya, seperti itu ya. Itu ya, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, nah kalau saya pengen tetap tinggal di luar negeri, gimana Pak? Boleh nggak? Menurut saya sah-sah aja, boleh-boleh aja ya. Tetapi ya itu tadi, legally bagaimana, apakah membayar kembali uang kuliah uang yang diberikan, atau kontribusinya, balik lagi kontribusinya apa sih gitu ya. Apa ya, what's your contribution gitu kalau misalnya tetap di luar negeri. Kalau berangkat sebagai mahasiswa ya jangan tetap menjadi mahasiswa di sana atau menjadi apa ya yang kecil-kecilan. Enggak, make it big ya. Anda harus jadi rektor di kampusnya, menjadi kepala atau ketua pusat penelitian yang hebat-hebat. Jadi kepalanya, misalnya bosnya JPL, NASA, CERN atau apa lembaga penelitian lain-lainnya gitu ya, yang gede-gede ya. Jadilah itu, atau menjadi top managers atau bos di perusahaan besar gitu ya. Menjadi bosnya Google, Microsoft, Nvidia, Aramco atau apalah ya gitu ya, Schlumberger gitu ya. Jadi bos yang gitu ya. Sehingga Anda bisa membuat perubahan dengan cara misalnya ya mengambil mahasiswa dari Indonesia dibawa ke sana. Ini contoh-contoh yang dilakukan oleh teman-teman kita yang berasal dari India, dari Cina begitu. Kalau dia di kampus misalnya ya, jadi profesor, jadi yang hebat gitu ya, dia ngambil mahasiswa dari negaranya masing-masing. Ya, diambil karena dia menjadi channel sana. Nah, orang Indonesia juga demikian ya, kita bisa menjadi oke, saya jadi profesor di sini, saya akan ngambil orang Indonesia. Nah, jangan malah justru kebalikannya, sampai di sana menjadi profesor kemudian menjelek-jelekan Indonesia, wah dasar orang Indonesia bodoh, atau saya nggak mau ngambil orang dari Indonesia karena saya ambil orang India, karena orang India dari Cina lebih cerdas-cerdas, bahkan dari Sri Lanka lebih cerdas-cerdas atau lebih loyal. Nggak gitu ya. Jadi nah itu yang jangan seperti itu ya. Jadi menjadi channel untuk menghubungkan orang-orang Indonesia, anak muda dari Indonesia dengan luar negeri supaya bisa lihat di luar negeri itu ada alternatif cara-cara lagi, resources yang lebih baik ya daripada di Indonesia, sehingga nanti bisa mengembangkan lebih baik gitu ya. Nah, jadilah demikian. Nah, kalau saya analogikan ya, kalau misalnya Anda pemain sepak bola ya, main sepak bolanya hebat, luar biasa, jagoan banget, mainnya di Liga Indonesia, maksudnya di PSSI atau di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia. Ya kalau Anda memang hebat, mainlah di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman gitu ya. Jadi itulah targetnya ke sana. Ya jangan menjadi liga ke yang 73 di sana gitu ya. Maksudnya if you are that good, ya sudah, nggak apa-apa, di luar negeri juga nggak apa-apa, memberikan kontribusi yang tidak hanya kepada Indonesia tetapi terhadap humankind, terhadap manusia ya, masyarakat atau manusia, masyarakat dunia. Nggak apa-apa, boleh. Anda punya tanggung jawab mengembangkan dunia, bukan saja Indonesia. Tanggung jawab Anda dunia malah ya. Nah itu ya, kalau Anda sebagai ilmuwan yang hebat seperti setingkat siapa, Einstein gitu misalnya, atau siapalah gitu ya, ya pergilah ke luar negeri, ya kumpullah di sana, ikut ke Princeton lah kalau zaman dulu ya,
Princeton lah atau apalah ya, ngumpul-ngumpul dengan ilmuwan dunia, berilah kontribusi ke sana gitu. Memberikan kontribusi kedua ke dunia gitu. Jadi gitu ya. Jadi jangan jadi jago kandang juga gitu. Jadi jangan alasan ya, misalnya tinggal di luar negeri itu wah karena di Indonesia jelek segala macam, tinggal di luar negeri. Di luar negeri juga cuma jadi sama, jadi mohon maaf, jadi kuli juga gitu ya maksudnya. Ya kalau jadi kuli di luar negeri mendingan kuli di Indonesia juga. Masih ada mengembangkan Indonesianya gitu, sama-sama kuli. Ya tapi kan kalau di sini kan kulinya masih hidup tenang Pak. Kalau Indonesia kuli nggak makan, nggak bisa nyokalin anak. Ya betul juga sih. Tapi kan itu ya, ini masalah cara pikir aja itu. Poin saya dalam video ini adalah memberikan ketenangan kepada dua pihak ya, kepada Anda-Anda yang berada di luar negeri dan juga yang di Indonesia. Jangan marah-marah juga kepada saudara-saudara kita yang berada di luar negeri. Kita dukung. Di sana tuh susah. Di luar negeri itu hidupnya jauh lebih susah daripada hidup di Indonesia. Secara keuangannya mungkin iya, tapi kehidupannya di luar negeri juga nggak gampang. Ya, jadi banyak yang di Indonesia ini mungkin perlu juga tinggal di luar negeri dalam waktu yang lama ya. Kalau sebagai turis mungkin cuma 2 hari 3 hari nggak kelihatan ya. Tapi begitu di sana setahun gitu ya baru kerasa susahnya ya, kerasnya hidupnya atau membosankannya atau baik. Kalau Indonesia misalnya contoh paling gampang, ada pembantu rumah tangga. Ntar nih kakinya dingin cari sendal dulu. Ada ini ya, kita mau masak ada yang bantuin segala macam. Di sana tidak, semuanya harus dilakukan sendiri. Mulai masak, cuci piring, cuci baju, membersihkan ruangan, membersihkan kalau punya kendaraan, membersihkan mobil dari snow dan seterusnya ya. Jadi perjuangannya juga keras di luar negeri, itu tidak seindah yang diceritakan atau dibayangkan banyak orang itu. Nah kebalikannya juga yang di luar negeri, don't worry kalau mau kembali ke Indonesia, dan saya harap kembali ke Indonesia karena luar biasa opportunity untuk membangun Indonesia. Lengkap dengan kesulitannya. Jadi kita memang jangan berharap dikasih karpet merah gitu ya. Ya di sini kita dihadapi dengan rumah gubuk ya. Memang demikian. Emang Indonesia rumah gubuk apakah lebih jelek? Enggak sih. Memang beda aja. Jadi beda dengan di luar negeri. Beda gitu maksud saya. Different itu kan ya susah mau membandingkannya. Kan sama-sama rumah. But it's different gitu ya. Ya memang ya susah ya. Kalau bagi yang di luar negeri ya, ini teman-teman di luar negeri kan kalau orang-orang Indonesia kan pikirannya beda terhadap kehidupan di luar negeri gitu ya. Wah ini enak segala macam kan, Anda bisa bilang juga enggak juga, di luar negeri juga enggak sedemikian gampangnya gitu ya. Beli baju susah, baju mahal, baju kita ini udah 7 tahun enggak beli-beli gitu ya. Ya gitu kan ya, ya gitu sama. Begitu Anda di luar negeri kelamaan ya balik. Ini juga pola pikirnya melihat Indonesia tuh beda ya. Yang diberitakan atau yang dibayangkan kita beda. Indonesia tuh jelek segala macam. Enggak, it's different gitu kan. Baliklah ke Indonesia, memberikan kontribusi ke Indonesia. Bisa enggak? Atau stay di sana memberikan kontribusi ke Indonesia dari sana. It's all good menurut saya gitu ya. Tentu saja mungkin banyak yang tidak sependapat dengan saya, ya namanya juga pendapat ya. Begitulah gitu ya. Yang penting satu, kita hidup menjadi manfaat ya bagi banyak orang ya. Orang yang ini adalah orang yang manfaat bagi umat manusia kan ya. Bagi saya tuh begitulah. Anyway, ini kopi saya udah rada kacau kali ini, jadi kayaknya I need to redeem my coffee. Aduh, rugi ya buat kopi jelek ini. Sudahlah ya, mau beli mesin kopi masih nggak mampu, masih mahal. Jadi kayaknya nih kalau mesinnya benar-benar rusak ya kembalilah ke manual bro lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kepanjangan, ya membosankan. Nggak ada yang nonton sampai akhir kan ya, jadi nggak ada yang tahu nih kopinya udah lecek tuh ledek. Biasanya kopinya bening, selesai, enak sampai habis. Biasanya ini nggak ada habis karena masih ada dedeknya. Biasanya saya filter lagi. Anyway, udah kepanjangan. Sehat semuanya.